Sesibuk apapun gitu ya, kita sibuk kuliah, sibuk organisasi, mau nggak mau harus memiliki waktu khusus untuk Al-Quran di setiap harinya. Kenapa kok antum memilih Al-Azhar sebagai jenjang pendidikan selanjutnya? Kita menjadikan Al-Quran itu sudah seharusnya menjadikan dia sebagai wirid yaumiyah kita gitu. Di Al-Azhar ini, di Mesir ini, sangat keilmuan sangat terjaga. Karena di sini bukan, kita tidak hanya belajar di jamiah, tidak hanya di kampus, tapi kita juga belajar jamiah. Gimana nih cara untuk selalu bisa menjaga untuk hafalan itu sendiri atau di murojaah itu sendiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Ikadu Corners sekalian? Ya, kembali lagi bersama saya Hikam Ashifa yang akan menemani perjalanan kita pada podcast kali ini. Oke, kali ini kita kedatangan ya salah satu bintang tamu yang gak kalah seru juga. Beliau adalah demisioner Ketua Ikadu periode 2024-2025. Ya, kita sambut bersama Bravo Mujahid Afghani. The corner is yours. Ya. Halo, ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Oke. Bravo. Sebelum kita masuk nih ke podcast kita, jika dikasih 3 menit, Bravo, bolehkah perkenalkan diri Anda dan bagaimana Anda ingin dikenal oleh orang? Oke, perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Bravo Mujahid Afghani, bisa dipanggil Bravo atau Mujahid. Oh, Mujahid. Oke, boleh. Jadi saya anak kelima dari 11 bersaudara. 5 dari 11 bersaudara. Wow, itu sekali keluarga. Oh, ya. Ramai sekali. Keluarga besar. Saya asli berdarah Sunda, lahir di Bandung, terus besar di Jawa Tengah. Cari Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan studi di Darul Ukhuwah PPDU tahun 2017, masuk ketika SMA 3 tahun berjalan, terus pengabdian setahun, berarti terus lulus 2021. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi di Al-Azhar Mesir 2022 berangkat, dan alhamdulillah lulus tahun ini 2025. Alhamdulillah. Di kuliah Usuluddin Tafsir. Oke, kan tadi di tahun 2021 memutuskan untuk mengambil kuliah di Al-Azhar Mesir. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih dorongan atau motivasi kenapa kok antum memilih Al-Azhar sebagai jenjang pendidikan selanjutnya? Oke, mungkin alasan kenapa Ana memilih untuk ke Al-Azhar, untuk ke Mesir itu ada beberapa faktor tanya, ada beberapa alasan. Yang pertama, di Al-Azhar ini, di Mesir ini sangat keilmuan sangat terjaga. Karena di sini bukan, kita tidak hanya belajar di jamiah, tidak hanya di kampus, tapi kita juga belajar jamiah, yaitu sistem talaki gitu ya. Oke. Kita jumpai di Al-Azhar ada arwiqah, ada ruwak-ruwak yang mana di situ tempat bertalaki antara syekh dengan para santri, dengan para murid. Oke. Bahkan di luar masjid pun ada madhiyafah, ada sahah, yang mana sangat banyak di lingkungan kampus dan di Mesir ini. Untuk kata talaki sendiri itu, Bravo, kira-kira bisa dijabarkan nggak? Mungkin untuk penonton yang nggak tahu arti kalimat talaki itu seperti apa? Gitu. Jadi talaki ini sistem pembelajaran di mana ada satu guru syekh gitu ya, kita menyebutnya. Kemudian para murid duduk di depan beliau, di bawah kaki beliau gitu ya, menyimak penjelasan beliau tentang materi-materi dari ulum wasail, dari ilmu alat, nahwu, sorof dan sebagainya, bahkan sampai ulum wayahnya, yaitu fiqih, akidah dan sebagainya. Oke, masuk ke materi ya, Bravo. Kira-kira nih dari pendapat Bravo sendiri, peran Al-Quran dalam kehidupan Bravo tuh seperti apa? Peran Al-Quran ya? Ya. Tentu bagi anak pribadi ya, atau mungkin secara umum sebagai tolib ya. Sebagai tolib Al-Azhar. Sebagai tolib Al-Azhar atau tolib ulum syariah gitu ya. Kita menjadikan Al-Quran itu sudah seharusnya menjadikan dia sebagai wirid yaumiyah kita gitu. Oke. Sebagai seorang tolib, kita menjadikan Al-Quran bacaan harian.
mungkin tidak semua orang ingin menghafal Al-Qurannya. Tidak semua orang ingin menjadi mungkin ya kita tidak semua orang menghafal Al-Quran, tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang thalib harus tetap ada namanya wirid atau bacaan harian gitu ya. Dan tentunya Al-Quran sangat berdampak ya, tentunya dalam kehidupan seorang thalib, yang mana di situ ada nilai ibadah. Sebagaimana mungkin di Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi semakin besar kita beribadah kita, semakin banyak ibadah kita, di situ Allah juga memberikan memberikan kemudahan dalam belajar. Oke. Melihat kegiatan yang banyak sekali nih di kalangan teman-teman asisir. Mungkin juga Abrafo juga mengalami di mana selalu masuk kelas dan juga aktif di organisasi. Ya. Gimana nih cara untuk selalu bisa menjaga untuk hafalan itu sendiri atau di murojaah itu sendiri? Oke. Tentunya Al-Quran itu kita butuh fokus. Artinya kita butuh waktu untuk khusus Al-Quran. Mau nggak mau kita harus memiliki waktu berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu menghafal maupun murojaah tentunya. Sesibuk apapun gitu ya, kita sibuk kuliah, sibuk organisasi, mau nggak mau harus memiliki waktu khusus untuk Al-Quran di setiap harinya. Minimal mungkin ada yang 1 juz membaca ataupun murojaah, ada yang 2 juz dan sebagainya. Tapi tetap harus mau nggak mau konsisten dengan bacaan Al-Quran membaca Al-Quran tersebut. Oke, dari Abrafo sendiri nih, ada nggak metode atau cara murojaah terbaik menurut Abrafo? Atau mungkin yang sekarang lagi Abrafo terapkan nih di kesehariannya? Oke. Untuk murojaah sebenarnya yang bagus itu sedikit-sedikit tapi konsisten gitu ya. Jadi mungkin ketika dengan kesibukan kita kuliah dan lain sebagainya, waktu kita untuk murojaah mungkin ada yang setengah juz per hari, ada yang 1 juz gitu ya. Itu yang penting kita konsisten, karena murojaah itu adalah proyek seumur hidup gitu ya. Oke, berarti murojaah adalah proyek seumur hidup. Boleh tuh. Kita coba tarik lagi sebelum ke murojaah, kan pasti ada tahap menghafal. Nah, bukan cara tercepat ya, cara yang menurut antum paling cocok nih atau paling enak selama antum, kan pasti banyak tuh cara-cara atau metode-metode yang antum ikuti dalam menghafal. Salah satu metode yang paling cocok di antum apa nih kira-kira? Oke. Dalam menghafal itu nanti ada yang penting adalah ikhtiar waktu munasib. Ikhtiar waktu munasib. Kapan kira-kira nih aku gampang untuk menghafal? Kalau secara umum orang banyak mudah menghafal itu di sebelum subuh gitu ya. Mungkin waktu-waktu tahajud, kemudian setelah subuh. Itu karena otak masih fresh nih. Itu biasanya orang menggunakan untuk menghafal 2 jam, 3 jam dan sebagainya, sesuai kebutuhan tentunya. Itu waktu kemudian ketika udah ada waktu munasib, kita mulai dengan membaca. Kalau anak pribadi ya, itu misalnya ketika menghafal 1 halaman, anak hafal ayat pertama dulu. Oke, ayat pertamanya. Ayat pertama di halaman tersebut dibaca 20 kali, 30 kali. 20 kali, 30 kali. Jadi benar-benar semakin banyak kita membaca akan semakin kuat tentunya kan. Jadi dihafal 1 ayat, diulang. Ketika sudah hafal, baru lanjut ke ayat setelahnya. Dan setelahnya baca 20 kali, 30 kali, baru setelah itu digabungkan antara ayat pertama dan kedua. Oke. Hingga seterusnya, hingga selesai 1 halaman. Ya, mungkin ada yang target hafalannya 1 hari 1 halaman, ada yang 2 halaman. Ya, sama aja proses seperti itu. Misalnya 1 halaman, nah berarti waktu sore hari itu harus dimurojaah lagi. Harus diulang lagi ya, di sore waktu itu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kalau waktu menghafalnya sore, berarti di pagi hari digunakan untuk murojaah. Oke. Melihat dari tadi kan perjalanan dari mulai menghafal sampai murojaah, perlu nggak lingkungan? Apakah lingkungan itu pengaruh nggak dalam menghafal ini? Atau cuma ya aku menghafal sendiri aman kok? Menurut Abrafo gimana tuh? Menurut pengalaman tentunya, lingkungan itu sangat berpengaruh.
apalagi untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Karena tentu kita merasakan bahwa menghafal itu kan ada namanya bosan, ada yang namanya penat, susah, jenuh pastinya. Maka itu butuh support system, butuh lingkungan, butuh circle gitu untuk membantu ketika kita down, ketika kita malas gitu ya. Jadi sangat penting sih yang namanya circle, biah, kalau kita menggunakan biah, biah sana. Kalau Abraham sendiri nih, untuk lingkungan ada saran nggak untuk teman-teman di Masisir ya khususnya? Apakah ada tempat-tempat rekomend dari antum? Oke. Kalau kita sendiri di Ikadu nih, alhamdulillah kita di Sekre menyediakan, kita menghadirkan Syekh, menghadirkan Syekh sehingga teman-teman Ikadu bisa datang ke Sekre untuk setoran kan. Itu juga di rumah masing-masing kita buat suasana untuk menghafal, suasana untuk belajar gitu. Di luar itu mungkin kita juga dapati ada tempat-tempat setoran ya, ada masyayikh yang buka setoran gitu ya, makroah, ada mungkin makroah Ahmad Samir gitu ya, dan ada makroah di Soleh Jafari dan lain sebagainya. Lanjut ke sesi berikutnya ya. Ini pertanyaan dari teman-teman Corners ya. Oke. Ada 2 pertanyaan nih, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah Bravo memiliki satu ayat yang dimana itu menjadi ayat favorit antum? Nah, mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan. Ayat favorit ya? Ada ayat favorit yang mana itu juga akhirnya sering Anda baca. Bahkan kalau Imam mana sering baca itu. Ada di juz kedua, di halaman kedua itu di bawah. Ayatnya fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Sehingga setelahnya sampai halaman berikutnya itu hingga ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ada balasan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini sangat luar biasa bagi anak, yang mana di situ menjelaskan tentang syukur dan sabar. Oke, syukur dan sabar. Jadi hidup kita ini isinya ya syukur dan sabar. Ketika dapat nikmat, bersyukurlah. Apa namanya disebutkan? Washkuruli kalau takfurun kan. Jika dapat nikmat, syukur nikmat apa namanya? Bersyukur dengan nikmat tersebut. Kemudian yang setelahnya tadi itu hiburan untuk kita. Yang mana ketika kita mendapatkan musibah, ketika dapat sesuatu yang tidak enak, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Maka di situ dijelaskan, maka bersabarlah. Sabarlah. Kemudian di ayat tersebut juga dijelaskan apa ganjaran-ganjaran untuk orang yang bersabar gitu. Ini hiburan sih sebenarnya untuk kita semua tentunya. Oke. Lalu soal kedua, adakah satu amalan atau satu perbuatan kecil yang berdampak positif yang selalu Abraham lakukan setiap harinya? Kira-kira kalau boleh tahu apa tuh? Mungkin kalau orang lihat saya suka senyum ya. Oh, oke, boleh. Saya suka senyum ya. Tapi mungkin jadi prinsip anak ingin setiap hari itu bisa memberikan kebaikan, bisa membuat orang senang setiap harinya gitu ya. Membuat orang senang setiap harinya. Mahal ini. Memberikan manfaat. Intinya khairun nasi anfa'uhum linnas itu ya. Ya anak selalu berusaha, kalau anak bisa bantu kenapa tidak gitu. Ketika ada orang minta tolong, ketika anak bisa, anak selalu berusaha untuk membantunya gitu. Oke. Wah, itu mungkin bisa kita apa ya teman-teman, kita pakai ya. Jadi di mana setiap harinya kita selalu membuat orang lain senang. Wah, itu bayangkan berapa pahala kita nih setiap harinya kalau kita niatkan untuk selalu menyenangkan orang-orang. Oke. Sebelum menuju ke akhir, ya, sebelum menuju kita tutup, mungkin aku boleh minta satu nasihat dari antum secara pribadi buat aku dan buat para pendengar Ikadu Corners di sana. Satu nasihat yang dimana nasihat ini dibutuhkan untuk kami para penghafal Al-Quran, kami ya orang-orang yang ingin selalu istiqomah
dalam menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran? Karena teringat satu nasihat dari guru kita gitu ya, Syekh Yusri Gaber. Beliau sering berpesan kepada kita, atkin fima akumullahu fihi, atau kama qala gitu ya. Jadi beliau senantiasa menasihati, berusahalah semaksimal mungkin di posisi kita sekarang ini gitu. Ketika posisi kita sebagai seorang thalib, maka usahakan yang terbaik untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi karena di Al-Quran, di hadis juga sering disebutkan bahwa Allah suka pada hamba yang itqan, yaitu menyempurnakan setiap amalnya gitu kan. Juga mungkin nasihat untuk kita, untuk menghafal Al-Quran, untuk talibul ilmi, dalam proses kita belajar, dalam proses kita menghafal, selalu libatkan Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah gitu ya. Ada perkataan yang luar biasa, ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsik, artinya tidaklah mudah ketika kita beramal hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Terus selanjutnya wa ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, dan tidak akan terputus, tidak akan mandek suatu amalan, suatu yang ingin kita raih jika kita minta pertolongan kepada Allah gitu. Itu nasihat yang sangat menyentuh sekali ya. Berarti apapun kondisi kita, apapun yang ingin kita lakukan, selalu dan terus meminta pertolongan pertama kepada Allah. Oke, insya Allah gitu saja. Oh, bukan gitu saja. Insya Allah inilah episode kali ini di Kado Corners. Ya, semoga teman-teman selalu mengikuti kami di channel YouTube maupun di Instagram. Ya, sampai jumpa di Corners selanjutnya. Ya, saya Hikam Ashifa bersama Bung Zaid Afghani. Kami undur diri. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.